Sekretaris departemen kami ada Dr. Setiawati, saya sekretaris program studi S1 Gizi Kesehatan. Ya, baik, beliau-beliau semua ada di sini bersama kita, mensupport kita untuk bisa mewujudkan penempatan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di Indonesia. Baik, untuk topik selanjutnya ini lebih mengarahkan sebenarnya dari apa yang tadi kita sampaikan dalam naskah akademik ke dalam bentuk milestone kebijakan. Nah, milestone kebijakan ini tentunya kita berharap bisa kita wujudkan tahapan-tahapannya dan tentunya membutuhkan banyak keterlibatan stakeholder sehingga rangkaian dari penempatan ini menjadi lebih sempurna. Yang pertama, salah satu rekomendasi kebijakan adalah membuat kerangka atau yang kita sebut dengan Long Term Athlete Development atau LTAD framework, di mana sebenarnya pada tahun 2020 ini juga beberapa waktu yang lalu, belum lama, Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah melakukan diseminasi terkait hal ini, ya. Di mana diseminasi IPTEK olahraga ini di bawah asisten deputi pembibitan dan IPTEK olahraga Kemenpora RI. Dan memang di sana sudah dijelaskan perlu penjabaran mendetail sebenarnya tentang konsep pembinaan atlet berjenjang dalam jangka waktu yang panjang dan berlandaskan IPTEK keolahragaan. Dan tentunya di sana gizi menjadi salah satu poin yang mesti dimasukkan kembali dalam kerangka yang sudah disusun tersebut. Dan poin yang selanjutnya adalah pada penyusunan ini perlu sekali kejelasan dalam keterlibatan berbagai stakeholder dalam rangka pembinaan atlet jangka panjang tersebut. Jadi selain bidang ilmunya, tapi juga siapa yang harus dilibatkan, ini menjadi sebuah kerangka yang penting yang harus dimiliki dari Kemenpora RI yang meskipun kemarin sudah dibuat, mungkin perlu disempurnakan lagi dengan memasukkan gizi ke dalam ilmu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bagan koordinasi antar tenaga keolahragaan dalam pembinaan atlet. Merujuk pada undang-undang yang tadi kita sudah sampaikan bahwa tenaga keolahragaan itu bermacam-macam, ya, dari mulai pelatih, kemudian dokter, kemudian ada psikologi, atlet itu sendiri, dan semua stakeholder terlibat di sana. Nah, tentunya kita perlu sekali penjabaran peran dan alur koordinasi antar tenaga keolahragaan tersebut. Jadi apa kewenangannya seorang pelatih, apa kewenangannya seorang ahli gizi, apa kewenangannya seorang dokter, fisioterapis, manajer tim, dan profesi pendukung lain. Sehingga nantinya dengan deskripsi yang jelas tentang koordinasi dari tenaga keolahragaan tersebut, akan bisa memberikan pelayanan terbaik ya dalam rangka meningkatkan keterlibatan tenaga pendukung dalam berbagai kegiatan olahraga, ya. Dan tentunya bagan koordinasi antar tenaga keolahragaan dalam pembinaan atlet ini bisa dikawal melalui ASDEP peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan Kemenpora RI. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan bagan koordinasi antar stakeholder dalam kerangka pembinaan atlet. Nah, sebenarnya hal ini sudah disusun juga dan sudah disosialisasikan dalam pertemuan yang tadi saya sebutkan di awal. Tapi memang sudah bagus sebenarnya ada banyak orang-orang yang terlibat dalam proses pembinaan atlet, ya, dari mulai pembudayaan, kemudian derajat kebugaran dan sport science, sampai organisasi yang terlibat mulai dari KONI, KOI, ya, kemudian PB atau PP, serta beberapa stakeholder terkait di sana yang sudah dibuat sebenarnya. Dan memang lagi-lagi gizi belum muncul di sana, sehingga mungkin nanti mohon titip pemetaan peran dan alur koordinasi dari berbagai stakeholder dalam setiap jenjang pembinaan atlet ini bisa dititipkan di dalam kerangka tersebut. Kemudian yang selanjutnya tentunya untuk bisa membuat sebuah action dari kebijakan perlu dukungan naskah akademik,
ya. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa Kemenpora dalam hal ini kita bantu bersama-sama dengan Universitas Gadjah Mada dan PP ITKON melalui riset inovatif produktif ini menyusun naskah akademik, di mana naskah akademik ini nantinya akan kami serahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai bahan acuan untuk mengkaji, memutuskan tentunya harapannya untuk terkait bagaimana pengambilan kebijakan penempatan ahli gizi ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu nantinya setelah ahli gizi ini benar-benar direstui oleh Kemenpora ya untuk bisa menempatkan ahli gizi di PPLPD maupun SKO, ya tentunya semua orang yang akan bekerja di sana butuh sebuah pedoman, ya butuh sebuah pedoman. Dan sebenarnya pedoman ini juga bisa diadopsi oleh pemangku-pemangku kepentingan yang lain, tidak hanya di PPLP dan SKO. Kenapa saya memilih dalam studi ini di PPLP dan SKO? Karena memang ini adalah kunci pembibitan di bawah Kemenpora RI yang masih cukup cukup mudah untuk dipoles, diperhatikan dan dimanipulasi gizinya sehingga bisa menghasilkan atlet yang profesional, yang baik, yang seperti standar yang kita inginkan. Ya. Sedangkan memang nanti jika dia sudah masuk pada level-level elit akan dibina oleh organisasi terkait yang lain. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah sekali, sehabis kemarin kita melaksanakan FGD dan ID, melalui ASDEP pengelolaan pembinaan sentra dan SKO, kami juga dilibatkan dalam menyusun buku pedoman standarisasi pengelolaan pembinaan PPLPD dan SKO. Ya. Namun demikian, dalam buku tersebut memang masih bersifat umum. Dan harapannya buku pedoman ini yang menjadi acuan di PPLP, daerah, dan SKO tentang penyelenggaraan dan pembinaan atletnya. Nah, oleh karena itu, kami membuat buku pedoman penata laksanaan gizi atlet atau kita sebut dengan PPGA melalui dana riset LPDP ini juga, di mana buku ini adalah buku turunan dari pedoman standarisasi pengelolaan pembinaan PPLP dan SKO yang nantinya akan kita terbitkan dan bisa menjadi pedoman penata laksanaan gizi atlet di Indonesia. Nah, mungkin kalau bagi teman-teman ahli gizi di rumah sakit mengenal buku pedoman penata laksanaan gizi rumah sakit, ya, karena banyak teman-teman ahli gizi kita bekerja sebagai tenaga kesehatan. Nah, ini hampir sama bukunya dengan buku tersebut, tetapi ini lebih fokus pada bagaimana peran ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan, sehingga perlu sekali dibuat buku pedoman penata laksanaan gizi atlet. Buku ini akan disosialisasikan nanti saat workshop pada tanggal 29 September 2020. Nah, kemudian tentunya nanti setelah kita memiliki buku pedoman yang cukup, maka kita harus menyiapkan ahli-ahli gizi yang memang terlatih. Dalam hal ini kami memang menyiapkan ahli gizi fresh graduate dari yang diluluskan melalui seluruh perguruan tinggi di bawah AIPGI atau Asosiasi Pendidikan Ilmu Gizi di Indonesia maupun AIPVOGI, yaitu Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia, yang menelurkan sarjana gizi maupun D4 gizi untuk terlibat dalam seleksi ahli gizi ini. Nah, seleksinya akan ketat sekali memang karena kita hanya akan memilih beberapa yang akan kita tempatkan nanti di PPLP dan SKO. Nah, tentunya penempatan ahli gizi ini nanti kami sangat berharap dari keasdepan yang membawahi untuk bisa membantu kami mana PPLP dan SKO yang akan kita pilih sebagai pilot project ini.
Dan tentunya semua ahli gizinya akan kita latih, ya, dengan para pakar yang memang sangat-sangat concern dan berpengalaman untuk menangani atlet, ya. Dan hasilnya nanti tentunya di tahun 2021 para ahli gizi yang kita pilih yang berasal dari fresh graduate ini akan kita tempatkan, dan tentunya kita berharap ahli gizi ini akhirnya di-hire secara permanen oleh Kemenpora. Kemudian tentunya ada beberapa hal kalau kita mau menjadi sebagai tenaga ahli gizi keolahragaan, maka di dalam Kemenpora ada sebuah badan standarisasi akreditasi nasional keolahragaan, di mana tugasnya cukup banyak. Nanti kita akan memberi waktu kepada Besang untuk tanggal 29 berbicara terkait standarisasi ini. Nah, oleh karena itu kami mencoba mengumpulkan, membuat beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menguatkan dalam hal ini Besang untuk melangkah dan mengawal lebih lanjut bagaimana nantinya menstandarisasi tenaga ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di bawah Besang. Melalui dana RISPRO LPDP 2020 ini juga kami sudah menghasilkan modul pelatihan ahli gizi olahraga yang nantinya modul pelatihan ahli gizi olahraga ini akan diserahkan kepada Indonesian Sport Nutritionist Association atau ISNA, adalah organisasi di bawah Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, untuk bisa melakukan proses pengawalan standarisasinya bersama dengan Besang. Kemudian untuk standar kompetensi maupun standar pendampingan serta standar pelatihan, kami juga sudah menetapkan SOP tugas ahli gizi olahraga, sehingga nanti para teman-teman ahli gizi yang bekerja di PPLP tahu apa yang harus dia lakukan, siapa pihak-pihak yang harus dia koordinasi, dan semua ini nanti akan kita sosialisasikan lebih detail pada acara pada tanggal 29 September nanti. Kemudian selanjutnya ini masih menjadi PR bersama, dan kami belum tahu apakah ini nanti kita akan lanjutkan menjadi sebuah riset kebijakan RISPRO LPDP lagi pada tahun 2022, atau mungkin Kemenpora mau menangkap ini lebih cepat, kami persilahkan ya. Tapi tentunya kita butuh dua hal lagi untuk mensupport ilmu gizi atau ahli gizi menjadi bagian penting pada sport science. Yang pertama adalah panduan seleksi atlet berbasis evidence-based nutrition. Kenapa ini penting? Karena kita tahu bahwa proses penjaringan atlet pada usia dini sudah menjadi program tahunan Kemenpora. Dan memang hasil-hasil pengukurannya itu sepertinya belum dilakukan pengkajian berbasis keilmuan atau berbasis ilmu yang tepat, sehingga kita memutuskan seorang atlet untuk bisa lolos pada seleksi ini belum dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga kami sudah melakukan banyak sekali studi jurnal bagaimana menjadikan ilmu gizi sebagai panduan seleksi atlet. Nah, ini nanti akan kita susun dan kita akan serahkan juga kepada Kemenpora sebagai acuan yang bisa diterapkan pada operasional seleksi atlet. Dan selanjutnya kita juga perlu membekali teman-teman ahli gizi kita dengan buku panduan terapi diet berbasis periodisasi latihan dan kompetisi. Nah, kalau teman-teman sebagai tenaga kesehatan itu mengenal buku penuntun diet, ya, dan ini adalah buku penuntun dietnya untuk atlet, ya. Karena setelah kita mempelajari banyak jurnal, ternyata ada pendekatan-pendekatan diet spesifik yang diterapkan pada seorang atlet yang disesuaikan dengan periodisasi latihan dan kompetisi. Kemudian yang terakhir dalam sebuah perjalanan implementasi ini, kami sangat berharap sekali ada alokasi dana dekonsentrasi. Kami tahu selama ini untuk perhatian terkait gizi
dititipkan melalui dana dekonsentrasi yang pengelolaannya memang sudah ada aturannya, tetapi di situ belum tertulis jelas bahwa harus ada rekrutmen ahli gizi di sana, harus ada pendampingan ahli gizi yang diselenggarakan di PPLP maupun di SKO secara melekat. Ataupun mungkin juga bisa dengan melibatkan pemerintah daerah untuk APBD ya untuk penempatan ahli gizi ini di setiap PPLP maupun SKO. Dan tentunya karena hal ini berkaitan dengan banyak stakeholder, maka kami sangat berharap selain dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Keuangan, Bappenas, pemerintah daerah, dan stakeholder lain bisa mendukung upaya ini sehingga betul-betul atlet kita bisa mendapatkan haknya untuk bisa diberikan makanan yang tepat dan dengan pendampingan ahli gizi yang memang profesional di bidangnya. Kemudian kalau boleh saya simpulkan dari semua yang tadi sudah kita sampaikan bahwa seluruh rangkaian kebijakan ini kami susun sebagai bentuk kepedulian kami dari UGM terkait dengan menempatkan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di Indonesia. Saya kira rangkaian pekerjaan ini tidak mungkin bisa terwujud hanya dengan kerja UGM saja ataupun Kemenpora dalam hal ini PPKON, butuh komitmen dan keterlibatan semua pihak sehingga betul-betul kita bisa memberikan harapan baru tidak hanya bagi tenaga gizi secara khusus yang nantinya akan menangani atlet-atlet ini, tapi tentunya kepada para atlet, kepada para organisasi olahraga, kepada para pemangku kebijakan, sehingga akhirnya melalui olahraga kita bisa mengangkat harkat dan martabat sebuah negara, menjadikan kita negara yang tidak dipandang sebelah mata, karena mampu menghasilkan atlet-atlet yang memang bisa berkompetisi baik di level regional maupun internasional. Besar harapan kami Grand Design Olahraga Nasional yang sudah diciptakan dan disusun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bisa melibatkan ilmu gizi di dalamnya dalam setiap tahapan-tahapan proses pembibitan dan prestasi olahraga nasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membersamai kami, mempercayai kami di UGM untuk bisa mengawal tentang ilmu gizi olahraga sebagai ilmu yang memang penting di dalam dunia sport science di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.